Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Evi Novita Wulandari, guru matematika dari SMP Negeri 53 Surabaya, di mana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Inka Durori Nabila. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 53 Surabaya. Assalamualaikum Bu Inka. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sebelum memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi di dalam kelas nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu rancang dalam pembelajaran ini? Jadi sekarang ini saya sedang memasuki materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini pada bab ini saya mengharapkan anak-anak itu mampu menguasai 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengetahui macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, kemudian mengetahui teknologi perkembangbiakannya, kemudian yang terakhir yaitu anak-anak membuat laporan mengenai proyeknya yang dikerjakan pada perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini untuk kelas berapa, Bin? Kelas 9, Bu. Untuk kelas 9. Untuk area pengembangannya bagaimana yang ingin dicapai? Jadi saya mengharapkan di bab 2 ini anak-anak memiliki keterampilan dan juga pengetahuan secara kognitif dan juga keterampilannya. Ya, jadi berarti mengkombin antara pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas dari segi model maupun metode? Bagaimana? Ya, baik, jadi pada materi ini Bu, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, saya menggunakan model pembelajaran proyek based learning karena di sini saya ingin mengetahui kemampuan siswa. Jadi mereka akan berkelompok, kemudian saya akan menilai dari keterampilan dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode kelompok, kemudian tanya jawab dan juga ada penugasan. Oke, ya. Itu sangat menarik sekali ya, Bu ya. Ya, tadi Ibu menjelaskan bahwa adanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi seperti apa ya? Jadi di sini nanti keinginan saya pada saat pembelajaran saya ingin menyajikan video, Bu. Nah, di sini adalah kontennya ya, Bu ya. Berarti di awal nanti saya ingin menyajikan video, kemudian nanti anak-anak juga melakukan diskusi secara kelompok, kemudian membuat peta konsep. Jadi di sini adalah anak-anak ada proses gitu ya, proses yang akan dia capai pada pembelajaran. Kemudian di akhirnya juga anak-anak ini saya ingin ada produknya. Jadi nanti anak-anak akan saya minta untuk membuat proyek untuk menanam, di mana nanti ada produknya berupa tanaman yang dia tanam dan juga laporannya. Berarti pembelajaran ini mencakup 3 diferensiasi ya, Bu ya? Produk, proses, dan konten. Harapannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan keterampilan sosial? Tadi Ibu juga menyebutkan adanya sosial emosional ya? Iya, betul. Jadi
nanti mungkin di awal pembelajaran saya ingin anak-anak ini bisa mengatur atau melatihkan manajemen dirinya. Jadi anak-anak akan mengetahui lagi bagaimana sih kondisi perasaannya sebelum pembelajaran seperti itu. Saya akan menanyakan perasaan anak-anak. Lebih kepada manajemen dirinya anak. Iya. Satu saja untuk yang dikembangkan? Iya, satu aja. Okay. Selanjutnya media apa ini yang ingin Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran? Jadi ya itu tadi Bu, karena saya akan menampilkan video, maka di situ saya akan siapkan beberapa, satu atau dua video. Kemudian sebelum anak-anak melakukan proses tadi anak-anak akan membuat peta konsep dan juga membuat proyek. Itu saya akan menampilkan dulu materinya, jadi berupa PowerPoint seperti itu. Jadi video sama PowerPoint medianya. Ya. Satu lagi ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10 target Ibu untuk rancangan pembelajaran kali ini daripada sebelumnya berada di angka berapa? 1 sampai 10. Kalau sebelumnya mungkin ada di angka 6 ya Bu. Saya ingin naik 3 jadi 9. Jadi 9. Iya, itu bagus sekali. Terima kasih Bu Inka. Nanti kita berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9F. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Lebih semangat lagi dong. Bagaimana sih prosesnya, korbannya apa saja, bahkan gangguan serta upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang hari ini di bab yang berikutnya, nah kita akan mempelajari mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan dan juga tumbuhan, pada makhluk hidup yang lain, yaitu pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Inka pengen tanya, di rumahmu ada tanaman apa tidak? Ada. Di belakang kita ini ada tanaman apa tidak? Sampingnya apa? Jangan bilang sampingnya rumah materi. Dari sini? Mungkin apa? Mungkin ada. Karena pemiliknya adalah bapak saya gitu ya. Kalau sini mungkin ada. Kalian semua yakin ada? Kenapa kok kamu yakin ada? Jadi berulangan. Nah, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu sekarang coba Winda punya satu video buat kamu simak baik.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok perkembangan pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok perkembangbiakan pada tumbuhan, akan mempresentasikan cara reproduksi pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Bima Dika Kurniawan, absen 7. Saya Andika Fiansyah, absen 4. Saya Satya Fanya Putri, absen 29. Saya Sahara Wilandari, absen 30. Saya Revino Jodi Ardiansyah, absen 10. Saya Firman Pratama Farid, absen 6. Saya Muhammad Aryawi Jananta, absen 20. Langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Ibu Rio. Dua cara yaitu vegetatif dan generatif. Angiosperma yang vegetatif terbagi dua cara yaitu alami dan buatan. Angiosperma yang vegetatif secara alami pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan dibedakan berdasarkan jenis pengantaranya, yaitu anemogami, Stobilus Lina. Contohnya hutan pinus, pakis haji, dan tanaman melinjo. Tumbuhan paku ekor kuda dan tumbuhan uteris. Tumbuhan paku juga menghasilkan sel kelamin. Jadi, tumbuhan paku berkembang biak secara vegetatif maupun generatif atau disebut juga metagenesis. lumut berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif atau disebut juga dengan metagenesis. Vertikultur dan kultur jaringan tumbuhan. A. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan tanpa menggunakan tanah. Kalau sudah ada yang bisa dijawab. Pertanyaan dari kelompok 3, apakah ada tumbuhan yang dapat penyembuhkan tanpa bantuan apapun? Jika ada, sebutkan tumbuhannya, dan jika tidak ada, jelaskan alasannya. Jawabannya adalah tidak ada, karena tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif sehingga membutuhkan perantara lain seperti lebah, manusia, dan angin untuk melakukan penyembuhan. Namun, terdapat beberapa proses penyembuhan yang berasal dari bunga tersebut, yaitu penyembuhan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Dan yang kedua adalah penyembuhan tangga atau endonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Dan yang ketiga, penyembuhan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari tumbuhan bunga lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Dan yang terakhir adalah penyerbukan basta atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Evi Novita Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua perempuan hebat. Ada Ibu Inka Durori Nabila sebagai guru yang telah saya observasi, dan di sini saya juga ditemani oleh Ibu Sri Wahyuningsi sebagai pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Inka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ningsih. Ya. Oke, pada percakapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Inka terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih
perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Ya, jadi karena mungkin ini baru ya Bu ya, menggunakan diferensiasi, jadi saya sedikit grogi juga, tegang dan ya itu tadi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas? Ya, jadi pada pembelajaran ini untuk siswanya saya ingin anak-anak ini yang saya nilai adalah kemampuan pengetahuan sama keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilannya. Nah, sebelum percakapan pasca ini kan Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya ketika pra. Nah, ketika melihat yang pra dengan yang sebenarnya di kelas, menurut Ibu sejauh mana area pengembangannya sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi alhamdulillah semuanya berjalan sesuai rencana. Cuman ya itu tadi mungkin ada beberapa yang tidak, ya mungkin masih kurang, jadi harus ditambah lagi seperti itu. Apakah sudah dianggap berhasil? Ya 80%, tapi masih harus banyak belajar lagi. Kalau sebelumnya kan targetnya mencapai 9. Iya. Nah, kalau sekarang sudah melakukan pembelajaran, sekarang berada di posisi mana? 8,5. 8,5. Ya, kurang sedikit ya banyak belajar lagi Bu. Iya, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu inginkan. Ya, lalu kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, jadi ya mungkin masih apa ya yang kurang, yaitu berada di siswa. Jadi saya masih merasa kesulitan. Jadi belum sepenuhnya anak-anak ini bisa terlibat secara aktif. Mungkin ketika terutamanya di dalam kelas. Jadi anak-anak ini masih cenderung ya hanya menyimak ketika mungkin ketika saya menampilkan PowerPoint seperti itu. Iya, kira-kira ya penyebabnya itu apa, Bu? Iya, jadi kalau ini menurut saya ya Bu ya, kemampuan anak itu kan berbeda-beda dan juga gaya belajarnya itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang ketika saya menampilkan video ada yang kurang suka, kurang tertarik mungkin, atau mungkin ketika saya menerangkan juga mungkin anak-anak merasa bosan dan seterusnya. Jadi lebih ke motivasi belajar anak yang berbeda-beda seperti itu. Ya, bagaimana ke depannya itu Ibu bisa mengatasinya? Jadi kan berbeda-beda motivasinya. Iya, jadi kalau kalau kedepannya ya itu tadi, karena saya mengetahui gaya belajar anak itu berbeda-beda, maka ya seharusnya saya di pembelajaran itu tidak hanya monoton dengan menjelaskan ya, tapi di pembelajaran berdiferensiasi ini saya bisa memberikan video, kemudian anak juga bisa berlatih, berproses itu tadi, kemudian juga mengetahui keterampilannya. Jadi semua anak yang memiliki gaya belajar berbeda-beda itu tadi bisa mencakup semuanya, tertarik gitu. Ya, tadi kan Ibu sudah memiliki target yang darinya 9, sekarang masih 8,5. Iya. Nah, rencana kedepannya bagaimana? Ya, terus belajar, terus mencari tahu lagi apa saja media mungkin atau motivasi-motivasi belajar yang bisa mengaktifkan siswa di kelas itu bagaimana caranya. Jadi tidak hanya mungkin kalau sekarang anak-anak saya suruh membuat peta konsep, mungkin kedepannya mungkin dengan berkelompok tapi penugasan yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya monoton anak-anak membuat peta konsep mungkin, tapi bisa yang lainnya juga seperti itu. Lebih interaktif mungkin anak-anak ya, disesuaikan dengan teknologi saat ini juga. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan ya Bu ya.
Ya, amin, amin. Iya, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Wahyuningsih selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Bu Evi sama Bu Inka kesempatannya. Terima kasih ya Bu Inka Ya, sudah mau Bu. membantu Bu Evi nih Iya. melakukan observasi, menyita waktunya ya. Ya, saya belajar juga. Banyak belajar. Ya, jadi dari hasil pengamatan saya pada saat lakukan observasi pasca ini ya, jadi yang dilakukan Bu Evi ke Bu Inka itu sudah bagus. Jadi menanyakan apa yang dirasakan, kemudian menanyakan kendalanya, kemudian solusinya. Cuma mungkin di sini ada yang tertinggal nih. Bu Evi belum menyampaikan hasil observasinya Bu Evi ke Bu Inka. Jadi pada saat kita melakukan observasi, kita kan memiliki catatan-catatan kecil ya. Nah, itu disampaikan kepada Bu Inka untuk mungkin acuan untuk Bu Inka untuk memperbaiki apa yang kurang ya. Jadi tinggal itu aja sih. Untuk menanyakan tindak lanjut juga sudah bagus. Kemudian hal-hal lain juga bagus. Tinggal itu saja. Iya. Terima kasih atas. Terima kasih, Bu. Semangat ya Bu. Iya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Inka yang telah berkenan untuk menjadi pengajar. Ya, sama-sama Bu. Sama Bu Sri Wahyuningsih yang telah hadir hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.